Ini ada yang masuk Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini mengenai suatu poster tentang dasarnya sholat duha dengan hadis yang berdasarkan hadis riwayat atau Broni di situ disampaikannya. Itu saya katakan keutamaan dari sholat duha 2 rakaat tercatat sebagai orang yang tidak lalai, 4 rakaat tercatat sebagai orang yang ahli ibadah, 6 rakaat maka yang akan diselamatkan pada hari ini, 8 rakaat tercatat sebagai hamba yang taat, 12 rakaat Allah akan buangkan rumahnya di surga. Nah, hadis ini sahih atau gimana Ustaz? Ini dinyatakan sebenarnya atau Broni ya. Iya. Kita akan bantu mengecekkan. Saya nggak bisa menjawab sekarang. Iya. Kita akan bantu mengecekkan, tetapi mohon maaf kepada penanya, kita meminta apa namanya teks Arabnya, karena memudahkan kita untuk melacak mencari teks Arabnya bagaimana. Nah, itu akan memudahkan kita. Sahih atau tidak sahih kita tidak berani menjawab hingga kita memastikan terlebih dahulu. Nah, kalau kita mendapatkan postingan seperti ini Ustaz, itu gimana Ustaz sikap kita Ustaz? Yang mana? Misalnya kayak tadi itu seperti dasarnya sholat duha, kan apa namanya hadis-hadis mengenai keutamaan amal itu. Nah, itu yang kita maksudkan tadi, di dalam kita menjalani keberagaman itu harus hati-hati sekali. Dari mana sumbernya dan seterusnya harus hati-hati sekali. Pastikan postingan gitu ya, yang memang jelas dalilnya. Kita mengetahuinya baik dengan cara bertanya atau memang kita sudah tahu itu sahih, itu yang kita ambil. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, ya kita tawakuf dulu hingga kita tahu persis. Kita akan bertanya dulu, sebenarnya kan ditanyakan. Cuma qadarullah saya yang ditanya nggak bisa jawab itu ya. Ya. Jadi ditanyakan dulu. Kalau misalnya ternyata ada dalilnya, bismillah amalkan. Kalau ternyata tidak, ya berhenti, karena kita nggak boleh gegabah di dalam beribadah. Nah, hal seperti ini bisa nggak dimasukkan ke dalam berbohong atas nama Nabi? Iya. Jadi kalau misalnya yang menyebarkan gitu ya, yang menyebarkan tahu bahwasanya ini nggak ada hadis, ini hadis palsu, atau kemudian hadis dhaif tapi di-share, itu bisa berdosa atas nama Nabi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hadis yang sangat terkenal tetapi dia adalah palsu, ini hadisnya ini nih, itu berarti bukan memperkuat tersebarnya hadis palsu, tapi malah menjelaskan ini hadis-hadis yang tersebar yang semuanya itu palsu, atau yang diantara itu ada palsu, itu malah bagus ya, tidak termasuk andil menyebarkan hadis palsu, tetapi andil menyebarkan, meluruskan. Baik.